Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes 6 ayat 66 berbunyi demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Tema firman Tuhan hari ini, firman yang menguji hati, Yohanes 6 ayat 66. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Kalau mau hidup kekal, kalian harus mau makan dagingku dan minum darahku.
Kata-kata ini membuat ajaran ini tidak enak didengar, seperti batu sandungan yang tadinya antusias murid-muridnya mengikut Yesus malah mundur. Bagi orang yang mengerti tentang firman ini adalah hal yang sangat keras, menuntut, berarti berat dan tidak nyaman. Akhirnya memilih jalan yang mudah dan pergi. Tetapi bagi yang mengerti menjadi makanan bagi jiwa. Sebab itu 3 poin yang kita pegang hari ini tentang firman yang menguji hati. 1. Alkitab berkata, pengampunan yang sulit menyangkal diri, setia dari godaan dunia. Banyak orang mundur dan banyak cari alasan. Oleh sebab itu saudara kasih, kita melihat firman yang mengajarkan bahwa pengampunan itu sangat berat. Kita harus menyangkal diri dan kita harus setia. Oleh sebab itu saudara kasih, godaan-godaan dunia sangat berat, membuat kita banyak yang mundur dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, pengampunan kita harus berikan kepada siapapun, dan kita harus mampu menyangkal diri, dan kita harus setia. Godaan dunia harus kita singkirkan. Inilah yang Tuhan inginkan, bukan membuat kita mundur dan mencari alasan. Kedua, firman yang keras bukan buat kita kabur, tetapi justru buat kita untuk menjelaskan apakah kita murid yang sungguh-sungguh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, keras menegur, keras menguji hati kita, keras membuat kita berubah. Kita harus mau mendengarkan dan melakukan, bukan kabur dari firman tersebut. Kalau kita kabur, bukan menjadi murid yang benar. Oleh sebab itu nomor 3, murid sejati adalah orang yang bisa bertahan, percaya ketika firman menegur, bahwa firman tersebut memberikan hidupnya. Inilah yang dikatakan adalah murid sejati. Kita harus tahan dibanting, kita harus tahan kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan membuat kita hidup, karena firman Tuhan menegur kita, karena firman Tuhan memurnikan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita akan hidup di dunia dan hidup di sorga kekal nanti bila kita menjadi murid-murid yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini percayalah, ketika firman itu engkau dengarkan, jadikanlah firman itu menjadi pelita bagi kakimu, menjadi terang bagi jalanmu, karena Tuhan tidak mau Anda dan saya yang telah menerima firman Tuhan menjadi bagian murid yang kabur. Tetapi Tuhan menginginkan Anda dan saya menjadi murid sejati yang bertahan, percaya, siap dimurnikan, siap ditegur. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, biarlah kami Tuhan siap diuji oleh firman Tuhan. Sesulit apapun firman Tuhan, sekeras apapun firman Tuhan, itu adalah upaya-upaya untuk membuat kami agar kami mampu bertahan, agar kami kuat, agar kami dimurnikan. Inilah yang Tuhan inginkan. Kami menjadi murid sejati, bukan yang kabur ketika kami tegur. Hari ini siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jadikanlah firman tersebut pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu, untuk engkau senantiasa hidup di dunia seperti yang Tuhan inginkan dan beroleh upah di sorga kekal nanti. Sebab itu hari ini kita percaya setiap firman yang kita dengar, mari kita dengarkan, mari kita lakukan, mari mengubah hidup kita sehingga kita murid-murid sejati yang siap dibentuk, yang siap ditegur, yang tetap bertahan apapun kesulitan yang kita hadapi, karena Yesus telah mati untuk menebus dosa Anda dan saya. Dia bertahan sampai kematiannya hanya untuk menebus Anda dan saya. Terima kasih karena
engkau percaya kepada firman Tuhan ini, engkau diberkati dalam nama Yesus. Amin.